Rylan bisa dengar saya? Bisa, Pak. Oke, bisa ceritakan kok namanya bisa Rylan itu apa artinya, dan Farel itu apa? Tolong. Silakan. Rylan, Farel. Saya sendiri ya kurang tahu asal nama saya, tetapi menurut orang tua saya, Rylan sendiri tidak terlalu ada artinya, tapi untuk Farel itu ada arti yaitu berani. Ya keren namanya ya. Terus di belakangnya Rylan itu ada Opa Popo. Itu Opa Popo itu teman saya yang saya kagumi itu. Saya itu ya, namanya Pak Opa Popo. Ya. Pak Jaya. Saya itu Popo itu karena panggilnya dari anak saya Mary dikasihkan Pak Jaya, jadi Pak Jaya taunya Popo. Tapi nama saya mestinya Harsono. Ya tapi pokoknya ya, saya lebih senang. Mary itu manggil saya Popo, lebih bagus. Nama handphonenya dikasihkan Pak Jaya Popo itu. Saya namanya Harsono atau Sintuan. Ya biarin, nama Popo lebih menarik daripada Hartono banyak. Kalau ya, Popo terkenal itu. Saya terima. Seluruh dunia saya belum punya teman namanya Popo. Ya, oke. Saya itu dalam komunikasi dengan Popo itu mendadak dapat pemberitahuan kalau Ryan akan meluncurkan buku berjudul Bounty Hunter. Padahal Ryan usianya baru 15 tahun. Kok sudah bisikkan buku dalam bahasa Inggris. Saya mau dulu bagaimana dalam usia muda itu. Karena Ryan kan orang Indonesia. Tinggalnya di Semarang. Betul, Pak. Ya, kok bisa sampai bisa menulis. Silakan, Rylan kita. Ya, karena saya dulu TK dan SD di sekolah internasional, maka sudah sekitar 10 tahun lebih ya belajar Inggris dan dipakai hari-hari. Maka saya merasa lebih lancar membaca dan menulis menggunakan bahasa Inggris. Oh, loh, sehari-hari padahal kan Rylan tinggalnya di Semarang kan? Iya, betul. Ya. Memang keluarganya membiasakan bahasa Inggris, gitu. Silakan. Iya, kalau dengan orang tua dan adik menggunakan bahasa Inggris, tapi kalau dengan misalnya Kong Harsono ini menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Ya kalau engkongnya itu banyak jual piano, jual mebel ke orang-orang Inggris misalnya ya. Pakai bahasa Inggris. Oke. Kemudian mulai kapan Rylan itu menulis buku dalam bahasa Inggris? Jadi saya paling pertama kali menulis buku saat di kelas 5 SD. Saya mulai menulis karena membaca suatu seri di mana tokoh utamanya juga menulis 4 cerpen. Maka karena saya terinspirasi oleh si tokoh ini, saya menulis 4 cerpen juga. 3 di antaranya adalah tiruannya dan 1 adalah karangan saya sendiri. Dan karangan itu tidak sengaja menjadi alur dari kita yang mulai saya tulis di awal COVID. Setelah itu di liburan Lebaran kelas 5 ke kelas 6, saya menulis sebuah buku. Tetapi karena masuk sekolah lagi, maka tidak ada waktu, belum saya lanjutkan lagi. Liburan kelas 6, saya membawa sebuah buku tulis saat jalan-jalan dan
itu saya tuliskan sebuah cerita bukan cerpen yang menjadi cerita, tapi ya masuk sekolah lagi tidak waktu dan buku itu terlupakan. Di, Waduh, di bulan Maret kelas 8 karena COVID dan sekolah menjadi online, waktu jadi lebih luang dan saya mencari buku tulis yang berisi novel, mulaian dari novel, saya baca ulang dan saya ketik di laptop. Sekitar bulan November, adik saya Joli dan sepupu saya dan Briel mempunyai ide untuk merekam video yang akan diunggah ke YouTube yang dimana Briel melakukan storytelling. Dan saat itu saya sudah beberapa bulan menulis, maka mereka meminta saya untuk menulis cerpen untuk video ini. Karena sebenarnya sudah syuting, tetapi pada akhirnya tidak diunggah ke YouTube. Sekitar 1 bulan kemudian, yaitu bulan November, saya menemukan sebuah buku kosong dan itu saya gunakan untuk menulis cerpen. Cerpennya beda dari kelas A, tapi itu adalah The Bounty Hunter dan beberapa hari kemudian tiba-tiba mendapat ide untuk menerbitkan buku saat ulang tahun ke-15 tanggal 27 Maret. Setelah mendapat ide, saya memikir-mikir berapa cerita yang enak ditulis. Saya ingin menuliskan 27 cerita karena tanggal ulang tahun 27, tapi merasa 3 bulan tidak akan cukup menulis 27 cerita, maka akhirnya menulis 15 cerita untuk menandai ulang tahun ke-15 saya tahun. waduh, luar biasa sekali. Anunya kreativitasnya Raylan itu ya pada usia muda. Jadi tanya Raylan, COVID-19 ini bisa merupakan suatu bencana, tetapi sebetulnya orang seperti ini bisa memanfaatkan kesempatan ada berada di rumah ini untuk mengembangkan kreatif menulis. Betul begitu? Iya betul Pak. Iya betul. Bukan main. Wah, Pak Popo ini cucu Anda hebat nih. Ya, Opa Popo ini beruntung punya punya cucu hebat seperti ini. Nah, Ya. semula itu Raylan ini nulisnya itu pakai tulisan di buku itu. Oh, enggak Pak. Diketik di laptop Pak. Zaman dulu pernah saya tulis tangan, kelas A menulis yang awalan novel dan yang Desember tahun 2000 pun ya menulis awalan The Bounty Hunter. Akhirnya pakai kertas menyerah lama dan tulisan saya juga jelek, maka saya menulis di laptop. Awalnya tulis tangan kan? Iya, betul. Iya. Nah ini ya, Raylan membuktikan bahwa manusia tanpa laptop juga bisa hidup ya. Bisa. Nah, dan itu hebat sekali, ya bagus sekali. Ya, kalau langsung laptop, oh, ya semua orang bisa kan. Tapi kalau semua bagus itu. Nah, ada dorongan dari guru atau orang tua atau opa atau siapapun yang membuat Raylan bersemangat menulis. Ya, untuk gurunya mereka baru mengetahui tentang saya buku, tetapi untuk orang tua dan Kong juga sepertinya mereka sudah tahu sejak Maret, tetapi saat itu mereka
mendorong untuk menerbitkan buku. Bulan Desember tadi yang mendapat ide mendadak itu, saya sudah menulis menceritakan kepada orang tua tentang keinginan menerbit. Beberapa cerita, saya lupa tepatnya berapa, akhirnya menceritakan kepada orang tua. Sebenarnya hanya untuk menerbitkan buku ini, tetapi hanya dicetak dan dibagikan kepada teman-teman terdekat dan saudara sebagai tahun. Jadi yang punya ide menerbit kalian sendiri. Ya, tapi bukan untuk jual seperti ini. Iya, lah yang punya ide untuk jual menjual adalah mama. Waduh, ini Ryland itu saya kira nanti saya laporkan ke satu perkumpulan penulis Indonesia, ya. Itu dipimpin oleh Dr. Nasir Tamara. Beliau itu tokoh budayawan nasional kita yang mengumpulkan semua anak-anak muda yang berbakat ini untuk kemudian ya dibantu, dikembangkan supaya Ryland pada suatu hari bukunya Harry Potter. Wah, itu menjadi impian, Pak. Nah, betul kan? Betul ya? Ya, betul. Apa Ryland memaksakan setiap hari Ryland menulis? Ya, jadi setiap hari biasanya menulis dari selesai makan malam sekitar 2-3 jam saat tidak ada ulangan atau tugas. Misalnya ada ulangan atau tugas ya selesainya. Dan biasanya selama sehari-hari gitu filenya terbuka di laptop dan misalnya ada waktu dan saat ide datang ya saya menambah tulisan saja. Ya, jadi artinya memang kamu punya bakat untuk menulis itu. Karena untuk menulis memang kita harus mendisiplinkan diri untuk terus menulis itu. Nah, sekarang saya bergerak langsung aja ke karyanya Ryland, yaitu The Bounty Hunter. Ya, pertama kenapa judulnya kok The Bounty Hunter? Ya, silakan. Jadi kan di bukunya ada 15 cerpen. Dan cerpen yang paling saya suka membaca adalah The Bounty Hunter ini. Dan selain itu juga The Bounty Hunter adalah cerpen paling pertama dari kumpulan 15 ini yang saya tulis. Oke, nah ini kan cerpen ya. Itu apa isinya cerita The Bounty Hunter ini apa? Silakan. Jadi terjadi di Inggris di masa lalu, ada kekeringan maka rakyat tidak bisa makan dan raja pun tidak mempedulikan mereka. Si tokoh utama Jack memburu padahal itu sebenarnya tidak legal. Suatu hari dia tertangkap dan dibawa ke hadapan sang raja. Karena saat itu sedang ada seorang kriminal yang membunuh orang minimal 1 setiap malam, dia ditugaskan untuk membunuh orang ini dan dia hanya dapat kesempatan 1 malam. Nah, apa The Bounty Hunter-nya itu apa yang dihunting itu apa? Bounty-nya itu apa? Ya, jadi itu The Bounty Hunter kalau diartikan adalah orang yang memburu untuk mendapat uang biasanya. Jadi dia memburu si penjahat ini, 1 diberi uang dari sang raja, 2 dia tidak masuk penjara untuk memburu, dan 3 dia bisa membebaskan ayahnya yang berada di penjara karena memburu tadi. Loh, kok bisanya
anu apa Rylan mikir ada punya fantasi kok ada anu di Inggris ya. Iya, Inggris betul. zaman kuno, terus musim kekeringan. Itu gimana sih kok bisa punya ide itu gimana? Ya, ini adalah salah satu cerita di mana idenya datang secara tiba-tiba saja. Oh, tahu-tahu datang gitu aja. Ya, tahu-tahu datang. Hebat ya. Nah, kemudian anu bounty hunter ini berakhirnya apa? Happy ending atau Ending dia menangkap penjahat, dia bisa hidup dan membebaskan ayahnya. waduh. Jadi banyak atau kebahagiaannya ya anunya. Nah, itu cerita pertama. Itu dari 15. Nah, oke, yang kedua apa? Kedua, aduh saya juga nggak hafal urutan yang baru. Nggak apa-apa. Ya, yang ingat aja, yang ingat ceritanya. Setelah The Berikutnya Bounty Hunter adalah- apa? Oh, berikutnya adalah 3000. Ini adalah salah satu cerita di mana idenya tidak datang secara tiba-tiba. Jadi cerita ini terjadi di masa depan dan tokohnya pun Oh, nanti dulu. ya, Yang tadi di masa lalu, ya, yang ini masa depan. betul. Waduh, maju mundur jadi ya, anunya oke. Nah, Nggak ada kaitan antar cerita. ya oke, silakan. Terus. Ya, jadi ada dua tokoh yang berdasarkan saya dan sahabat saya dari masa kecil, Arthur. Namanya pun dari nama baptis kami berdua. Oh, Dan jadi ini sahabatnya ada sungguhan. ada sungguhan. Oke. Jadi mereka baru keterima di sebuah sekolah SMP dan sekolah ini mempunyai sistem edukasi baru di mana semua siswa baru akan dites minat bakat dan hasilnya dianalisis supaya mereka bisa diberi seperti arahan untuk kelas-kelas yang mereka harus ambil. Ya ampun, itu kenapa kok bisa punya ide begitu? Apakah karena itu wishful thinkingnya Rylan atau bagaimana? Rylan kepengen bakatnya ditemukan. Betul. Betul. Nah, kalau gitu kan sebetulnya terkabul. Sekarang ternyata ya Tuhan mengirim saya untuk menghormati dan menghargai bakatnya Rylan. Ya, betul. Terima kasih, Pak. Tapi ya ampun. Nah, itu sekarang nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Ella ya. Rylan pernah ke Inggris belum? Pernah, Pak. Wah, tolong cerita pengalaman di Inggris kapan, usia berapa itu? Berarti saya pergi ke Inggris saat tahun 2019 akhir Desember, tepat sebelum COVID datang. Jangan-jangan kamu yang bawa virus itu kok dari Inggris ke sini ya? Semoga bukan ya, Pak. Ya oke. Nah oke. Nah itu kenapa kamu kok Desember ke sana ngapain? Di sana ke Harry Potter. Oh, makanya tadi saya cerita tentang Rowling itu, wah kamu senang sekali kan? Ya itu, saya sangat suka dengan seri itu. Waduh, kok bisa kebetulan semua loh. Ya ininya semua aneh sungguhan ini. Ya betul tadi pagi loh. Itu Dr. Nasir Tamara itu cerita ke saya, dia tuh ingin pada suatu hari ada penulis Indonesia seperti Rowling. Ya toh, anunya situ, ya, cerita fantasi, kemudian aneh nih. Oke, nah pengalamannya waktu Rylan ada di Inggris melihat itu lokasinya Harry Potter itu gimana ceritanya? Sangat senang, Pak. Senang ya? Ya, banget. Tidak ada kata-kata lain. Tidak ada kata lain. Rylan itu, aduh saya itu ketawa jadi saking geli sungguhan saya. Nah,
Ryland baca semua bukunya Rowling. Semua 7 buku dari Harry Potter sudah saya baca masing-masing minimal 3 kali, mungkin ada yang lebih. Filmnya pun sudah saya tonton secara berulang-ulang. Jadi artinya boleh dikatakan ceritanya Harry Potter ini dan J.K. Rowling itu berpengaruh besar terhadap Ryland. Ya, bisa dikatakan sebagai itu. Wah, hebat, hebat. Waduh, hebat, hebat. Padahal waktu Ryland ke Inggris itu, apakah memang dari Indonesia sudah maunya ke tempat J.K. Rowling? Yang membuat rencana kan bukan saya, tetapi emang ortu saya tahu saya dan adik saya sangat ngefans dengan seri Harry Potter, maka mereka nggak boleh dibawa ke dunia Harry Potter. Ya, jadi lagi-lagi mamah yang berjasa ya, yang membawa ke sana, dan maka pulang dari Inggris itu kemudian kan tahun 2020. Yeah. Nah kemudian Ryland, namanya juga Ryland sama Rowling, agak mirip kan? Ya, Ryland kemudian terinspirasi untuk menulis The Bounty Hunter. Bukan, saya baru menulis The Bounty Hunter bulan Desember tahun 2020. Oh, jadi setahun? Ya. Yeah. Oh, loh, itu 15 cerpen itu diselesaikan dalam berapa lama? Menulis sekitar 3 minggu, 4 minggu, dan editing selama hampir 3 bulan. Yang ngedit siapa? Bulanan, lah. Yang ngedit siapa? Untuk editornya, mama saya lagi yang mencari dan ketemu seorang yang bernama Bu Stella yang adalah penulis dan juga guru bahasa Inggris. Berkat beliau, alur cerita saya, ide-ide saya bisa dikembangkan, dan beliau memberikan tips yang sangat banyak untuk membantu penulisan saya menjadi lebih bagus. Nah, itu sekarang namanya siapa? Kalau mama kan ada di situ ya. Namanya gurunya itu siapa? Bu Stella. Itu tinggal di Semarang juga? Iya, tinggal di Semarang juga. Nah, Bu Stella tahu nggak sekarang ini Ryland ini diwawancara ini tahu? Kemarin sudah saya kabarkan, tetapi saya tidak tahu kalau saat ini beliau berada di Zoom. Oke, tapi tahu ya. Oke. Nah, tadi cerita ada 2. Nah, ada lagi yang cerpen yang lain yang ingat yang bisa diceritakan. Ada yang terinspirasi lagi, yaitu Tim Animal. Ada 7 tokoh yang terinspirasi dari grup teman saya dari masa kecil juga, dan mereka semua mengambil kelas astronomi, itu kelas yang mempelajari tentang luar angkasa. Terus suatu hari mereka dapat kabar bahwa ada meteor yang akan lewat. Nah, mereka kumpul di rumah tokoh utama untuk melihat, dan meteor ini tiba-tiba bisa belok ganti arah dan mendarat di rumah si tokoh utama. Di dalam ini ada 7 kapsul yang mereka makan, dan mereka dapat kekuatan dari 7 binatang yang berbeda. Jadi superhero. Ya, betul. Nanti dijual aja ke Marvel itu, bikin serinya. Oh, ya, hebat sekali. Waduh. Jadi memang Ryland ini punya fantasi, kemudian mengembangkan itu semua ya. Jadi tulisan buku ya. Begitu ya, Ryland. Nah, Ryland begini.
Pertama, saya tentu menyampaikan kekaguman saya terhadap bakat dan semangat Raylan menulis. Terima kasih, Pak. Ya, tetapi Raylan tentu sadar bahwa tanpa mama, ya toh, tanpa Yeah. papa, Iya. dan tanpa tadi siapa gurunya, Ibu Vela tadi, Bu Stella. ya, dan tanpa opa papa, Iya. ya, itu bakatnya Raylan ini nggak bisa berkembang. Betul, Pak. Oke. Ya, Betul. itu harus Raylan sadari ya. Karena saya ceritakan ke pengalaman saya sendiri. Saya itu dulu usia 4 tahun itu sudah bikin komik. Betul-betul saya juga nggak ngerti siapa yang, padahal di Indonesia waktu itu kan komik apa nggak ada yang ngerti, tapi saya bikin komik itu. Ya, dan tapi nggak ada. Mama saya nggak peduli, kuwi apa oret-oret gitu, nggak peduli ya. Dan saya nggak punya opa kayak opa papa begitu, nggak punya, ya. Dan saya nggak punya Ibu Vela, nggak punya papahnya, dan saya nggak punya teman-teman seperti teman-temannya Raylan yang tadi jadi tokoh-tokoh itu semua. Nah, ya kemudian ya, tapi ya sudah saya bikin, tapi akhirnya bakat saya buat komik itu hilang. Baru kemudian saya di Jerman karena saya harus kerja, cari uang, baru kembali lagi. Tetapi waktunya banyak terbuang kan, dari umur 4 sampai umur 18 itu kebuang. Nah, Raylan itu sangat beruntung. Iya, Pak. Ya, karena ya pada usia 14 waktu itu, Raylan kan diajak ke Inggris. Iya. Kemudian melihat seorang penulis sampai menjadi kebanggaan bangsa Inggris kan, itu kan J.K. Rowling ya, bingung kan ya. J.K. Rowling itu kan di Inggris sangat dipuja-puja kan, seluruh dunia. Nah buktinya Raylan dari Semarang aja sengaja datang ke sana kan, itu. Nah itu semua ya Raylan, kamu itu lahir pada saat yang tepat. Karena lingkungannya Raylan mendukung, keluarga mendukung, ya toh. COVID pun mendukung, karena dengan COVID kan makanya Raylan terpaksa di rumah kan. Iya. Nah kemudian terpaksa ya sambil mikir-mikir gitu, nulis gitu ya. Kalau enggak kan lebih banyak ngerjain kerjaan sekolah, nggak nulis. Ya di situ. Nah maka Raylan ya, nah saya mau tanya Raylan, agamanya apa anunya? Agama saya Katolik, Pak. Katolik, oke. Oh, apa nama baptisnya? Nama baptis saya Rafael. Mikael. Rafael. Oh, Rafael. Wah, kamu tahu Rafael siapa? Rafael adalah santo. Aduh, aku lupa kata bahasa Indonesianya. I know. Yang santo healer. Aduh, lupa. Yang menyembuhkan orang. Ya oke. Ya, Anda kan seorang santo. Nah, kebetulan sekali Sri Pausnya Raylan sekarang itu orang baik sekali. Sri Paus Fransiskus. Ya. Raylan harus banyak belajar dari Sri Paus Fransiskus. Saya bukan Katolik, saya Protestan, tapi saya sangat mengagumi Paus yang ini, itu saya kagum sekali, ya, karena jiwanya dia itu jiwa Yesus Kristus benar, ya, berpihak ke kaum miskin, ya, tidak sombong, ya, berpihak ke kaum tertindas itu. Nah, saya harapkan Raylan nanti, ini kan baru umur 15. Nah, Raylan akan menjadi terus dewasa. Ingat Raylan, saya lihat Raylan ini, saya lihat aja sudah senang gitu. Kelihatan anaknya itu nggak sombong, ya, rendah hati dan suka senyum, ya.
kayak mungkin niru Opa Popo itulah anunya ya. Ya anunya, nah itu ya, itu pertahankan. Ya Pak. Ya jangan sampai Rylan nanti karena wah aku ini pinter nulis dulu, jangan. Ya jangan sombong. Ya itu penting itu anunya, sebab Yesus juga yang mengajarkan kerendahan hati itu penting sekali. Ya, dengan kerendahan hati kita tetap mau belajar terus. Ya, kalau kita sudah sombong, kita kan sudah bisa semua. Tapi kalau masih mau nulis itu, wah itu luar biasa. Ya. Dan saya kagum sekali mendengar bagaimana imajinasinya Rylan itu, wah kemana-mana gitu. Ke masa lalu, ke masa depan, ke masa yang nggak ada, ya anunya pokoknya ya anunya itu kalau orang bilang buatan-buatan gitulah anunya. Ya, tapi Harry Potter kan memang buatan-buatan. Ya, bayangin aja tuh, maka kalau melihat korannya Harry Potter itu kan korannya kan gambarnya bisa hidup semua itu. Itu gila. Ya, nah, kamu juga baca Lord of the Ring nggak? Saya saat itu membaca beberapa halaman tetapi kebosanan. Nggak gitu suka? Nggak terlalu. Nggak suka, tapi filmnya kamu nonton nggak? Belum Pak. Nah, kalau saya anjurkan, juga bukunya sudah jangan. Memang saya pun kalau baca bukunya pusing gitu anunya ya, tapi filmnya bagus. Ya Pak. Ya coba kamu tonton nanti minta sama Opa suruh nyarikan di Amazon ada pasti ya anunya itu videonya kamu cari semua. Itu ya Lord of the Ring tuh kalau Rowling kan memang terkenalnya karena bukunya. Kalau Lord of the Ring itu bukunya nggak terkenal dulu. Baru belakangan setelah Peter Jackson bikin film di Selandia Baru, itu kapan-kapan kamu ke Selandia Baru. Itu negara itu bangga sekali terhadap Lord of the Ring. Ya, nanti adanya gitu. Dan itu akan menjadi itu pokoknya Tolkien sama Rowling ya, saya bingung Rowling itu sama seperti Rylan, cara berpikirnya tuh wah pokoknya mencotot sini gitu lah. Aduh ya. Nah, saya sekarang sudah fantasi saya itu nggak jalan. Karena saya sekarang lebih banyak melihat kehidupan yang sesungguhnya. Jadi Rylan dengan saya beda. Ya, beda. Kalau saya itu nulis tentang kejadian yang sehari-hari gini nih. Tapi kalau Anda kan loncat ya masa lalu, nanti ada meteor ya, terus nanti ada sekolah yang nyari bakat, nah, itu gila itu. Ya coba saya ngomong sama Opa sekarang. Boleh. Opa Pope. Yes. Ya Pak Jaya. Ya gini, Opa Pope, saya bilang gini, Anda beruntung Opa Pope. Ya, pertama tentunya Anda beruntung punya mamahnya Rylan. Rylan kalau jajan mamahnya nggak ada dia. Ya. Iya betul. Ya, karena Anda beruntung. Ya. Nah, kemudian mamahnya beruntung punya anak ini. Ini sama-sama uniknya seperti Opa Pope. Ya, dan coba Rylan, orang-orang Indonesia kok bikin grand piano sudah gitu ngalahkan grand piano semua di seluruh dunia, itu kan enggak ada. Iya. Yang cuma si Opa Pope satu ini, ya nunya satu itu. Dan di samping itu hari ini katanya nanti mau dikirimin buah-buahan lagi saya anunya. Ya. Betul Pak. Buahnya spesial tuh Pak. Itu biasanya bosku semua yang makan Pak. Nah, jadi Opa Pope Anda itu beruntung. Ya. Tapi sekarang saya ngomong sama Rylan. Rylan, mana kamu Rylan? Sini Pak, udah kelihatan. Rylan beruntung. Iya Pak. Punya mama. Iya. Punya papa. Iya. Dan punya tadi guru tadi ya yang itu bersaudara dan
punya opa-papa. Omanya juga mendukung. Masih Oma ditambah juga lagi. mendukung. Ya, Tapi komplit Oma juga. dukungnya dengan doa dan di belakang layar. Nah, itu bukan main, doa itu yang paling penting. Ya, jadi sekali lagi, Kailan dan opa-opa, saya sampaikan hormat saya kepada kalian semua. Ya, kalian membuktikan bahwa bangsa Indonesia ini nggak kalah lah dengan bangsa manapun. Opa itu coba, mebel bikinan mana? Ayo, kalau kan sama opa dilawan semua itu anunya. Ya, betul. Ya, anunya situ. Nah, nanti pelan-pelan memang masih lama perjuangan ya. Kamu nanti tahu kan perjuangannya opa kayak apa juga ya, kan tidak langsung berhasil. Karena Ya, dia mau nulis autobiografi saya sudah. Nah, tapi di tengah jalan karena sibuk Brit sama yang cerita ini, dia mundur. Tapi awalnya dia duluan. Dan saya tahu biarpun tidak ada kemampuan, saya suruh nulis dia. Itu. nah, Dan ini mungkin ya. bisa saya tambahin, Pak Jaya. Okay. Nah gini, ini yang ditulis Raylan, mestinya masih sebagian kecil daripada apa yang ditulis Raylan secara keseluruhan. Karena ada satu seri pertama terdiri dari 7 jilid, kira-kira 190 lembar. Dan ada jilid kedua, jadi seri kedua, kira-kira berapa buku Raylan? 5 dan lagi mengerjakan ke-6. Ya. Jadi ini tuh yang betul-betul cerita, ini bukan The Bounty Hunter, tetapi ini yang akan keluar. Dan semalam saya bicara dengan Gramedia, akan didukung Gramedia secara keseluruhan. Dan sudah diberikan editor ya, editor yang terbaik daripada Gramedia. Jadi kita memang tujuannya, mungkin mohon doanya, kita itu tidak berhenti seperti ini, tapi kita masih harus go internasional. Oke. Nah, betul. nanti juga minta dukungan dari Pak Jaya untuk menganukan, karena tapi semua dengan tujuan untuk go internasional. Nah, ini yang Bounty Hunter ini masih sebagian kecil. Yang ini betul-betul merupakan, menurut saya benar-benar moga-moga bisa. Ya nggak setara Rolling juga, ya adiknya sedikit lah. Iya. Nah, 7 buku, 1 buku, dan semua 190 lembar. Hebat. Nah, Raylan, kamu dengar semua, Opa. Itu dari dulu saya itu mengagumi beliau itu karena itu semangatnya. Ya, buat dia itu Indonesia itu nggak kalah dengan bangsa manapun di dunia. Betul nggak Opa-Opa? Yes. Apapun yang bisa orang kerjain, kita pun harus bisa juga. Bahkan lebih baik. Lebih bagus. Iya toh. Nah, semangat seperti ini. Mau bilang Rolling terus Thailand ya. Itu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Ya karena ya kalau tahu Raylan tahu sejarahnya bangsa Indonesia, dulu kan kita dijajah oleh Belanda kan. Selama dijajah itu kita dihina. Dan semua harga diri kita dihancurkan semua. Ya, bahwa kita ini bangsa pemalas, bangsa goblok, bangsa semuanya. Nah, orang-orang seperti Bung Karno, Bung Hatta, Jenderal Sudirman, sama Popper itu tadi, Opa-Popper. Itu adalah harapan bangsa ini bahwa kita itu tidak kalah. Saya nggak berani bilang kita lebih hebat. Walaupun sebetulnya saya yakin, tapi kalau saya bilang nanti sombong kan. Saya bilang tidak kalah dengan bangsa manapun juga. Ya saya punya banyak murid-murid piano di sini. Waduh. Saya kan lama ngajar di Jerman. Itu murid-murid saya di Jerman nggak ada apa-apanya dibanding murid-murid saya di sini. Cuma kita kalah promosi. Kalah sombong. Ya kalau Rolling kan baru langsung digembar-gemborkan. Lah kita di sini nggak ada gembor-gembor. Makanya
saya ini gembar-gemborkan Raylan. Dengan harapan ya kita akan anak Raylan menjadi penulis yang bagus di masa mendatang dan Amin, amin. kita semua akan bangga sekali ya. Dan saya doakan sebagai penerbitan buku selanjutnya akan terus berkembang ya, dan terus kembangkan ya. Jadi itu, tapi kalau nanti ada waktu ajak Mamah ke Selandia Baru. Itu negara itu sekarang ini itu betul-betul itu Lord of the Ring itu menjadi kebanggaan bangsa mereka. Oke? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Ini waktunya sudah habis, Raylan. Ini saya nggak punya apa-apa, Raylan. Cuma saya punya satu piagam ucapan terima kasih. Ya, ini Ya, Pak. kepada dari Jayaspana Institute kepada Raylan Farel Kusnanto. Ada mestinya ada Rafaelnya ya, ngajungnya Rafael ya yang telah berkenan menjadi narasumber utama pada acara gelar bicara Jaya Suprana Show. Nah, tolong teman-teman tepuk tangan buat Raylan